Baik, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah kita. Selamat sore, Pak. Ya, kita sudah masuk pada rancangan percobaan faktorial dan mengambil contoh rancangan acak kelompok ini. Dan kita sudah bicarakan tentang latar belakangnya dan segala macam. Dan sekarang kita masuk ke hipotesis. Hipotesis untuk pengaruh utama nitrogen sudah kita bicarakan pada kuliah sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke hipotesis untuk pengaruh utama metanol dan interaksi. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa kertas jawaban kalian UTS sudah saya periksa. Ada beberapa yang bagus, tapi banyak yang mengecewakan. Jadi sepertinya kalaupun sudah saya berikan kisi-kisi dari soal, sepertinya kalian tidak belajar. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan bahwa untuk UAS nanti, saya tidak akan bicara lagi soal kisi-kisi. Saya menganggap kalian sudah mengetahui lah. Jadi kalian kuliah makin diberi perhatian, makin diberi kelonggaran, makin mencilok, makin makin manja. Itu sikap yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan demikian saya juga tidak akan perhatikan lagi apakah kalian sekarang ini membuka buku di hadapan kalian atau tidak. Jadi saya anggap kalian sudah hebat lah, ya. Oleh karena itu penilaian saya juga terhadap kalian nanti betul-betul sangat ketat. Baik. Oleh karena itu kita akan lanjutkan kuliah kita, yaitu pengaruh utama metanol, hipotesisnya. Jadi ada hipotesis H0, ada hipotesis H1. Jadi pada hipotesis H0 tetap bahwa tidak ada perbedaan produksi yang nyata meskipun tanaman diberi konsentrasi metanol yang berbeda dengan simbol-simbol seperti dalam buku tersebut. Sedangkan hipotesis tandingannya H1, setidaknya ada satu konsentrasi metanol yang berpengaruh nyata ataupun sangat nyata terhadap produksi. Kemudian untuk interaksi, tidak ada interaksi nitrogen dengan metanol atau kombinasi itu sama dengan nol. Atau sekurang-kurangnya satu dari kombinasi itu pengaruh tunggal itu tidak nol. Nah, tahapan pelaksanaan seperti percobaan lain. Itu ada pengelompokan, penataan, dan pengacakan, ada penyediaan tabel pengamatan dan tabel sidik ragam, dan pembuatan sidik ragam. Nah, kita lakukan dulu yang pertama, yaitu pengelompokan, penataan, dan pengacakan. Karena faktor pertama nitrogen yang terdiri dari 3 taraf dan faktor metanol terdiri dari 5 taraf, maka kombinasi dari nitrogen dan metanol itu 3 kali 5 atau 15 kombinasi. Kita bisa melihat pada tabel ini. Jadi metanol 5 taraf, nitrogen 3 taraf. Jadi pada percobaan faktorial kita sudah katakan bahwa seluruh kombinasi harus ikut serta diuji. Jadi kombinasi dari setiap taraf nitrogen dengan setiap taraf metanol. Jadi ada 15 kombinasi. Nah, bagaimana pengacakan kelompoknya? Rancangan acak kelompok telah kita bicarakan. Jadi prinsip daripada pengacakan kelompok dan pengacakan perlakuan pada setiap kelompok itu sudah kita bicarakan. Kita tidak akan bicarakan lagi karena kalian sudah pandai-pandai. Ya.
atau sudah menganggap pandai. Bisa bagannya seperti bagan 41 ini, ya, bagan 41 ini. Atau bisa juga bagan seperti bagan kelompok bagan ini. Bisa dikelompokkan dulu, lalu dibagi 15, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penyediaan tabel pengamatan tabel sidik ragam. Sediakanlah tabel-tabel pengamatan dan tabel sidik ragam yang diperlukan. Langkah pertama, siapkan tabel pengamatan. Tabel pengamatan itu per peta, kemudian tabel konversikan ke per hektar. Ya. Ada tabel konversi ke per hektar. Misalnya seperti ini, ke tabel konversi ke per hektar. Percobaan kita ini percobaan jagung, misalnya ya. Jadi coba lihat tabelnya, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Artinya kita melakukan 4 kelompok. Jadi kombinasi N0, M0, ada ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Total perlakuannya nanti. Oke. Kemudian ada juga kombinasi metanol dengan S1. Ya, pada kelompok 1, 2, 3, 4, dan totalnya nanti. Dan seterusnya. Kemudian kita buat total kelompok, total umum, total rataan umum. Langkah yang kedua adalah siapkan tabel sidik ragam produksi. Karena kita buat contoh ini produksi aja dulu. Tidak hanya produksi sebenarnya yang harus kita parameternya, tapi kita buat contohnya produksi. Kembali saya katakan bahwa sama seperti percobaan lainnya, bahwa tabel sidik ragam itu ada 7 kolom, 7 kolom sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, rataan kuadrat, kan? F hitung, F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Ya, sumber keragamannya kelompok, perlakuan atau kombinasi. Kemudian dipilah-pilah itu menjadi nitrogen, metanol, dan interaksi. Jadi jumlah kuadrat dari perlakuan kombinasi itu dipartitisi, dipilah-pilah menjadi nitrogen, metanol, dan interaksi. Kemudian ada galat. Kemudian ada total. Di bawah tabel itu selalu ada koefisien keragaman, nomor persen. Jadi mengenai tabel ini sudah paham kita ya. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan sidik ragam. Misalkan kita sudah melakukan penelitian itu, kita sudah memperoleh data produksi, ya, dan kita sudah konversikan ke per hektar, lalu kita buatlah sidik ragam. Kita sidiklah ragamnya. Sama seperti yang lain, langkah pertama adalah menghitung derajat bebas. Ya, menghitung derajat bebas. Kita sudah katakan bahwa percobaan kita ini kita lakukan dengan 4 ulangan atau 4 kelompok. Nah, nitrogen 3 taraf dan metanol 5 taraf. Maka derajat bebas total itu adalah perkalian dari ulangan itu kelompok kali taraf nitrogen kali taraf metanol kurang 1. Jadi 4 kali 3 kali 5 kurang 1 sama 59. 59. Derajat bebas total kelompok sama dengan jumlah kelompok kurang 1. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas perlakuan dalam hal ini kombinasi dari taraf-taraf itu
total kombinasi kurang 1. 15 kurang 1 sama dengan 14. Nah, derajat bebas nitrogen itu jumlah taraf nitrogen kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Derajat bebas metanol, jadi jumlah taraf metanol kurang 1, 5 kurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas interaksi, itu derajat bebas perlakuan kurang derajat bebas nitrogen kurang derajat bebas metanol sama dengan 14 kurang 2 kurang 4 sama dengan 8. Derajat bebas galat, itu derajat bebas total kurang derajat bebas kelompok kurang derajat bebas perlakuan sama dengan 59 kurang 3 kurang 14 sama dengan 42. Langkah kedua adalah lengkapi tabel dengan total perlakuan, rataan perlakuan, dan sebagainya. Misalkan hasil percobaan tersebut seperti tertera pada tabel 47 di bawah. Oke. Pada kelompok 1 misalnya, kombinasi N0 M0 produksinya 3,7 ton per hektar. Pada kelompok 2, kombinasi N0 M0 produksinya 5,6 ton per hektar. Pada kelompok 3, kombinasi N0 M0 5,1 ton per hektar, dan pada kelompok 4, kombinasi N0 M0 produksinya 5,6 ton per hektar. Jadi kalau dijumlahkan ini, kita perolehlah total perlakuan. 3,7 ditambah 5,6, ditambah 5,1, ditambah 5,6, hasilnya adalah 20,0 total perlakuan ton per hektar. Nah, demikian juga untuk kombinasi N1 dengan taraf-taraf metanol. Oke, kombinasi N2 dengan taraf metanol. Data kita sudah punya, maka kalau kita totalkan kelompok ini ya, totalkan kelompok 1, totalkan kelompok 2, totalkan kelompok 3, dan totalkan kelompok 4. Kita peroleh total kelompok. Nah, kalau kita jumlahkan semua pengamatan itu, total umum sama dengan 350,5. Rataan umum E bar ini adalah total umum itu dibagi dengan jumlah satuan percobaan, itu hasilnya 5,8. Nah, langkah ketiga adalah menghitung jumlah kodrat. Pertama kita hitung faktor koreksi. Itu total umum dikuadratkan dibagi dengan jumlah satuan percobaan. Jadi 350,5 dikuadratkan dibagi dengan jumlah satuan percobaan 4 kali 3, 4 kali 5. Hasilnya adalah 2047,5040. Lalu kita hitung jika total. Itu pengkodratan setiap nilai pengamatan dikurangi faktor koreksi. Ini rumusnya sama seperti rumus-rumus menghitung jika total pada percobaan-percobaan kita sebelumnya. Jadi kuadratkan dulu setiap nilai pengamatan, lalu ditambahkan, lalu dikurangkan dengan faktor koreksi. Jadi hasilnya adalah 31,04583. Kemudian jika kelompok, ya mengkodratkan total kelompok dan menjumlahkannya dibagi dengan faktor A dan B dikurang faktor koreksi. 88,2 kodrat ditambah 89,0 kodrat dan seterusnya. Ya. Dikurangi faktor koreksi
Lalu hasilnya adalah 0,45167. Nah, dilanjutkan dengan menghitung JK perlakuan. Dalam hal ini JK kombinasi, yaitu pengkodratan total perlakuan dibagi dengan jumlah kelompok dikurangi faktor koreksi. Jadi 20,0 kuadrat ditambah 20,9 kuadrat ditambah dan seterusnya dibagi 4 dikurang faktor koreksi. Hasilnya adalah 24,693333. Nah, kita hitung juga JK galat atau JKG. Itu JK total dikurang JK kelompok dikurang JK perlakuan. 5,901333 hasilnya. Nah, itulah langkah tahap pertama dari perhitungan kita. Oke. Jadi agar percobaan faktorial dan interaksi dapat lebih mudah, lebih jelas dipahami, maka terlebih dahulu kita buat tabel sidik ragam lengkap dengan rataan kuadrat, F hitung dan F tabel. Rataan kuadrat adalah hasil bagi JK dengan derajat bebas. Nah, oke, seperti pada tabel ini. Jadi kita buat dulu tabel ini supaya kita bisa menjelaskan, bisa kita pahami lebih mudah apa yang dimaksud dengan interaksi itu. Itu hasil perhitungan kita tadi seperti ini. Oke. Jadi tadi kita sudah hitung. Derajat bebas, kemudian JK, kelompok, perlakuan, galat, total sudah kita hitung. Lalu RK-nya adalah seperti biasa, yaitu JK dibagi derajat bebas. Nah, kemudian F tabel 0,05, F tabel 0,01 sudah kita ambil dari tabel lampiran. Ya. Lalu kita bandingkanlah dengan F hitung. Oke. Lalu perlakuan juga demikian. Dan kita tahu, kita simpulkan bahwa kombinasi perlakuan itu berbeda sangat nyata. Kita lihat ini 2 bintang ini ya. 2 bintang. Jadi nilai F hitung yang sangat nyata tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antar kombinasi. Akan tetapi informasi ini belum memungkinkan kita untuk memahami gambaran atau nature atau sifat dari pengaruh masing-masing faktor, serta pengaruh dari interaksi kedua faktor tersebut. Jadi ini hanya tabel sementara, tabel penghubungnya, untuk menunjukkan bahwa ada perlakuan, bahwa antar perlakuan itu ada perbedaan yang sangat nyata. Tapi belum cukup informasi ini untuk bisa memahami fenomena percobaan faktorial. Nah, untuk itu kita harus memilah. Kita harus memilah-milah ragam kombinasi ke dalam ragam komponen faktorial. Jadi, ragam kombinasi itu, jadi ragam dari ini harus kita pilah-pilah ke dalam ragam komponen faktorial. Dan komponen faktorial itu adalah nitrogen, metanol, dan interaksi nitrogen dengan metanol. Jadi, jumlah kombinasi itu sama dengan jumlah kuadrat nitrogen ditambah jumlah kuadrat metanol ditambah dengan jumlah kuadrat interaksi nitrogen dengan metanol. Itu sebabnya tabel sidik ragam percobaan tersebut adalah seperti tabel 46 yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, bagaimana kita untuk melengkapi tabel 46 itu? Kita buat dulu tabel produksi total kombinasi nitrogen dengan metanol seperti pada tabel 49 ini.
Jadi kita buat total produksi kombinasi A dengan B, metanol dengan nitrogen dengan metanol, ya. Jadi N0, M0 20, N1 M0 23,4, N2 M0 22,7, lalu kita jumlahkan, kita perolehlah total metanol, ya. Jadi 20 tambah 23,4 tambah 22,7 itu adalah total dari M0. Nah, total dari M1 65,8, total dari M2 adalah 72,4, total dari M3 adalah 74,5, dan total dari M4 itu 1,7. Nah, kalau N0 kita jumlahkan ke bawah, itu total daripada N0. Kalau N1 ini kita jumlahkan ke bawah, itu total daripada nitrogen N1. Ini adalah total nitrogen N2. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan kita berdasarkan tabel barusan. Kita hitunglah JK nitrogen, JK metanol, dan JK interaksi. Jadi JK nitrogen adalah pengkuadratan total dari nitrogen dan menjumlahkannya dibagi dengan jumlah kelompok dikali dengan taraf metanol dikurang faktor koreksi. Jadi 106,3 kuadrat ditambah 120,2 kuadrat ditambah 124,0 kuadrat dibagi dengan 4 kali 5 kurang faktor koreksi. Hasilnya adalah 8,682333. Kemudian kita hitung JK metanol. Itu pengkuadratan dari total metanol masing-masing dibagi dengan jumlah kelompok kali taraf nitrogen dikurang faktor koreksi. Jadi 66,1 kuadrat ditambah 65,8 kuadrat dan seterusnya dibagi 12 kurang faktor koreksi, hasilnya adalah 5,141667. Nah, sekarang kita lihat JK interaksi antara nitrogen dan metanol adalah JK perlakuan dikurang JK nitrogen dikurang JK metanol. Jadi 24,69333 dikurang 8,682333 dikurang 5,141667, hasilnya adalah 10,869333. Itulah jika interaksi. Nah, artinya ragam dari perlakuan, yaitu kombinasi tadi, telah kita partitisi, telah kita pilah-pilah menjadi ragam dari nitrogen, ragam metanol, dan ragam interaksi. Selanjutnya adalah menghitung rataan kuadrat. Ini rumusnya sama, yaitu JK dibagi dengan derajat bebas. Untuk rataan kuadrat nitrogen adalah JK nitrogen dibagi derajat bebas nitrogen. Sedangkan rataan kuadrat metanol adalah JK metanol dibagi dengan derajat bebas metanol, dan rataan kuadrat interaksi nitrogen metanol yaitu JK interaksi dibagi dengan derajat bebas dari interaksi itu. Jadi 10,869333 dibagi 8 sama dengan 1,358
667. Langkah yang kelima adalah menghitung F-hitung, lalu membandingkannya dengan F-tabel. Nah, menghitung F-hitung, rumusnya selalu sama, yaitu rataan kuadrat dibagi dengan rataan kuadrat galat. Jadi, untuk nitrogen, rataan kuadrat nitrogen dibagi dengan rataan kuadrat galat, hasilnya adalah 30,90. F-hitung metanol, itu rataan kuadrat metanol dibagi dengan rataan kuadrat galat, hasilnya adalah 9,15. F-hitung interaksi, yaitu rataan kuadrat interaksi dibagi dengan rataan kuadrat galat, hasilnya adalah 9,67. Nah, sekarang kita tentukan nilai F-tabel untuk perlakuan nitrogen, metanol, dan interaksi nitrogen-metanol. Untuk faktor nitrogen dengan derajat bebas nitrogen adalah derajat bebas 12, dW1 atau F1 sama dengan 2, dan derajat bebas galat adalah dW2 sama dengan F2 sama dengan 42. Maka dari tabel pada lampiran 1 diperoleh. Nah, tabel ini sudah kita pernah latih dan kalian sudah tahu membaca tabel itu. Maka untuk nilai tabel F 0,05 sama dengan 3,22, nilai tabel untuk F 0,01 sama dengan 5,15. Langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien keragaman. Nah, rumusnya sudah kita pelajari, sudah pernah kita operasionalkan. Jadi akar dari rataan kuadrat galat dibagi dengan rataan umum kali 100%, hasilnya adalah 6,5%. Jadi koefisien keragaman 6,5%. Nah, semua yang hasil perhitungan kita itu kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam. Semua hasil perhitungan kita itu kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam. Pada tabel 410 ini. Ini kelompok tadi udah kita hitung JK, RK, semuanya hasil perhitungan kita itu kita masukkan ke dalam tabel sidik ragam ini. Jadi jelas sekarang sudah lengkap semua sumber keragamannya, kelompok, perlakuan ini atau kombinasi ini kita pilah-pilah JK-nya ke dalam JK nitrogen, metanol, dan interaksi. Ini dia. Dan kita hitung juga rataan kuadratnya. Lalu kemudian kita hitung F-hitungnya, dan kita bandingkan dengan F-tabel 0,05 dan 0,01, dan nitrogen kita tahu berbeda sangat nyata antar taraf nitrogen, kemudian antar taraf metanol juga berbeda sangat nyata, dan interaksi adalah berbeda sangat nyata. Artinya terjadi interaksi dengan sangat nyata. Koefisien keragaman 6,5%. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana menginterpretasinya. Kalau interaksi nyata atau sangat nyata. Ketentuan umum untuk interpretasi terhadap sidik ragam adalah bila interaksi tidak nyata, maka gambaran atau sifat atau nature pengaruh faktor dianalisis dari rataan faktor atau disebut dengan pengaruh utama, dari rataan pengaruh utama atau main effect. Hal ini disebabkan pengaruh tunggal simple effect sama besarnya pada semua faktor
taraf faktor lain. Jadi pengaruh tunggalnya sama. Jadi untuk memahami pengaruh dari faktor dianalisis dari rataan dari pengaruh utama. Tetapi bila interaksi nyata, pengaruh tunggal lah yang harus diuji. Hal ini dikarenakan pengaruh tunggal tidak sama besarnya pada semua taraf faktor lain. Waktu saya menjelaskan tentang percobaan faktorial, saya sudah tunjukkan kalau pengaruh tunggalnya sama, maka interaksi tidak nyata. Kalau pengaruh tunggalnya berbeda, maka interaksinya nyata. Jadi adanya interaksi dalam suatu percobaan dapat menyembunyikan atau menutupi beda nyata antar pengaruh faktor A ataupun pengaruh faktor B. Oke. Oleh sebab itu, setiap uji yang menghasilkan penerimaan hipotesis terhadap faktor A atau B tidak sah bila interaksi nyata. Oke. Jadi berikut ini dijelaskan keadaan 5 keadaan yang menyangkut hasil uji F dan rekomendasi terkait. Pertama, bila faktor A dan B masing-masing berpengaruh nyata, tetapi interaksinya tidak nyata, maka rekomendasi kedua faktor diterapkan secara terpisah atau diterapkan salah satu saja. Kedua, bila faktor A dan B masing-masing berpengaruh tidak nyata, tetapi interaksinya nyata, maka kedua faktor tersebut harus diterapkan secara bersama-sama. Ya, kenapa kau angkat tangan? Apa? Siapa tadi angkat tangan itu? Ada yang bertanya? Kemudian faktor A berpengaruh nyata tentang faktor B dan interaksi tidak nyata. Atau faktor B nyata tetapi faktor A dan interaksi tidak nyata. Nah, rekomendasi kita pada kasus A, gunakan hanya faktor A dengan taraf terbaik. Kemudian pada keadaan B, gunakan hanya faktor B dengan taraf terbaik. Nah, bagaimana kalau faktor A dan interaksi berpengaruh nyata atau faktor B dan interaksi berpengaruh nyata? Pada kasus ini, gunakanlah kombinasi dari kedua faktor itu yang terbaik. Kemudian, semua komponen faktorial berpengaruh nyata, seperti pada tabel 410 yang kita lihat itu. Maka, gunakanlah kombinasi A dan B terbaik. Adik-adik sekalian, percobaan faktorial ini perlu kalian pahami sungguh-sungguh, karena kita skripsi kita selalu kombinasi ya, selalu faktorial. Nah, kalau kita uji yang mana berbeda dengan yang mana seperti pada tabel ini, ya, tabel 411 ini, kita akan lihat yang mana lebih baik daripada yang mana. Ini uji beda antar rataan nanti akan kita bicarakan pada topik berikut ya, pada kuliah yang akan datang lagi. Buka dulu video masing-masing.